mata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan Kembali di Sapa Indonesia, tadi kita sudah berbicara sedikit, memang mau tidak mau menguak beberapa hal yang kurang mengenakan seperti data-data tadi ya, itu menjadi keprihatinan kita bagaimana ternyata indeks pembangunan manusia itu malah menurun, harapan hidup juga menurun, tapi pasti tentunya kita ingin tahu Papua ini menyimpan segala potensi. Jangan sampai itu juga menutupi apa yang baik-baik dari Papua. Mungkin teman kita yang dua sini bisa menceritakan apa sih yang kalian paling cintai dari Papua dan menurut kalian bisa menjadi potensi dari Papua ini. Selain mutiara hitam ya, karena kalau saya perempuan saya lihat perhiasan nih, mutiara hitam luar biasa kan di sana ya. Nah, selain itu yang lain. Banyak saking banyaknya pusing dia. Iya. Bingung milih. Alamnya. Alam Kampung Pak. halamannya. Kamu halamannya di mana sih? Di Sorong. Oh, di Sorong. Sebelahnya Raja Ampat. Sama. Kita malah nggak pernah. Sama. Bang Yoris kan lama di sana beliau. Gini, Papua itu kan dia memiliki, ini sebetulnya karunia Tuhan. Kita bangsa Indonesia harus bangga memiliki Papua dalam semua aspek kehidupan dan dunia ini. Saya ingin memberikan satu contoh yang paling mendasar. Kita tahu bahwa burung cenderawasih, burung cenderawasih itu pada tahun 1861 itu disebut bird of paradise, dan dia menjadi misterius sampai saat ini dalam proses pembiakannya. Nah, itu di dunia, itu dicanangkan itu di Inggris, karena setelah perburuan burung ini oleh Tiongkok. Karena menurut budaya Tiongkok, kalau kita lihat dalam tradisi budaya Tiongkok itu ada burung hong yang paling tinggi adalah burung cenderawasih. Kemudian mereka datang masuk sampai ke tanah Papua untuk mencari bulu burung itu, sehingga hampir menjadi budaya di Papua kalau kita lihat dalam setiap acara-acara formal ya, mas kawin dan lain sebagainya, selalu ada disebut dengan piring Tiongkok. Itu berasal dari pertukaran antara Bulu dan burung itu kemudian dibawa ke Tiongkok, dari situ melalui jalur sutra perdagangan dari Tiongkok ke Timur Tengah, kemudian Timur Tengah dibawa ke Inggris di Eropa sana, dan itu bulunya memiliki ciri tersendiri dan itu digunakan dalam ritual-ritual kerajaan. Kita lihat sekarang Ratu Inggris, Raja Inggris atau Ratu Belanda, dan kemudian di kerajaan-kerajaan di Timur Tengah itu bulunya mereka pakai di dalam. Nah, itu hanya ada di Papua. Dan itu yang memberikan nama bukan orang Papua, tetapi oleh dunia internasional. Nah, potensi ini kalau kita bisa upayakan, kita menggali, dan dia bisa menjadi World Heritage umpamanya, ini kan kebanggaan bangsa sebetulnya. Karena dia menjadi misterius. Misteri sampai sekarang, karena dalam semua penelitian sejak tahun 1900-an itu, dunia, mereka melakukan penelitian dan kebetulan sekarang saya sedang berproses di situ tentang, saya memiliki konservasi di situ. Sampai sekarang ini belum ada temuan secara akademis tentang proses pembiakan, apakah dia berkembang biak melalui bertelur dan di mana dia sebetulnya tidur pada saat malam hari. Sampai sekarang masih misteri ya. Yang pasti jangan sampai punah, itu kita harapkan. Selain keindahan alam, romantisme Papua juga tuh ya. Banyak. Kemudian kita bisa lihat dari laut, potensi sumber daya alamnya yang memang kemudian hanya di dunia, di negara tropis yang memiliki salju abadi umpamanya. Di puncak yang sudah sebenarnya hampir-hampir juga sekarang ini berkurang. Karena proses globalisasi dan lain sebagainya. Tetapi ini kan perlu dilestarikan dan dijaga sebagai aset bangsa. Karena memang bangsa ini kan bangsa yang besar. Termasuk juga suara loh. Kalau saya bilang orang Papua menyanyi, siapa yang bisa menyangkal itu suaranya bagus, termasuk soal-soal. Kalau saya dijabarin semua bisa bangsa ini harus bisa malam. mengakui bahwa Papua adalah bagian integral. Kan yang sekarang ini kan ada terkesan dalam tanda kutip diskriminasi dan lain sebagainya, bahwa Papua itu kan miniaturnya Indonesia. Betul. Siapa saja boleh datang di Papua karena itu falsafah dasar daripada orang Papua. Itu yang harus terus sesuai kita ingat, dengan gitu ya? Kepercayaan yang dianut bahwa Papua adalah tanah yang diberkati. Dia bisa menghidupi setiap umat manusia yang datang dengan tidak meninggalkan hak-hak keseluruhan orang Papua. Termasuk juga orang Papuanya, mudah-mudahan bisa. Nah, bicara soal soa-soa di sini, kalau kita bicara keindahan suara, apa sih sebenarnya arti soa-soa itu saya masih belum tahu. Saya bilang tadi kayak biawak gitu. Ini harus ditanyakan dulu.
melata. Iya, Binatang. Hampir kayak sama komodo. komodo. Cuma dia lebih kecil. Iya. Kenapa dinamakan soa-soa Itu gitu? kalau di Asik Papua ini. dibilang soa-soa. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia biawak. Biawak nih, kenapa? Boy atau Dipilih Michael soa-soa. menjawab, Kita kenapa? milih nama itu juga karena biar agak lebih unik aja sih sebenarnya. Kalau cengkawasi Suka udah bunyinya biasa juga, soal-soal. atau Tifa atau apa itu kan identik sama Papua ya. Gampang diingat. Iya, gampang Tifa ya. itu, Lucu Tifa itu juga pakai soa-soa. kulitnya soa-soa itu. Iya. Oh gitu, Ya. bikin kulitnya soal-soal. Biawak. Akhirnya diangkatlah salah satu faunanya di situ yang menarik ini, soa-soa. Tapi itu tadi ya. bahwa kalau mau dibicarakan mengenai keindahan Papua dan potensinya sebenarnya banyak sekali dan mungkin kalian merangkumnya dalam lagu ya. Susah nggak tuh mencari inspirasi menceritakan Papua dalam lagu? Sebenarnya tidak, soalnya dari lahir kita sudah lihat surga itu seperti apa. Itulah Banget sih. Jadi kita tinggal turun ini. Gitu ya. Apa ya maksudnya? Kalau saya nggak pernah ke Papua, terus terang keluarga ada yang di Papua, tapi saya sendiri Terima belum pernah ke kasih Papua. saudaraku. Terima kasih belum datang. Apa yang bisa disampaikan kepada mereka yang mungkin belum mengenal terlalu banyak tentang Papua? Kita saudara tapi kita tidak terlalu mengenal Papua atau belum pernah ke Papua. Apa Ya, kalau dari saya di Jakarta selain nyanyi saya suka main bola. Yang saya dapatin beberapa kayak pengalaman nggak lama, ada teman wartawan. Dia sering liput, ditulis tapi dia belum pernah ke sana. Tapi begitu dia dapat satu kesempatan, kita pada hari itu kita nggak sampai main bola karena dia cerita terus. Ternyata memang gini, saya datang situ saya sebagai pendatang tapi orang sambut saya ditanya sudah makan belum. Nah, orang kebanyakan lihat tuh mungkin seperti saya nih tampang preman ya. Wah ini paling pasti galak banget nih. Orang Hati-hati ada panah di tasnya gitu kan. orang dengar yang kebanyakan. Iya. Dia belum tahu Papua seperti apa, jadi dia lebih takut duluan. Tapi begitu kalau coba deh, uangnya disisihkan, jangan ke Singapura, ditabung dulu. Yang paling dekat deh Sorong, jangan sampai Jayapura, datang terus lihat kayak bagaimana. Ada durian merah. Buah merah. Buah merah juga ada di sana semuanya ada. Ya. Sombong. Ikut Michael aja tiap tahun pulang kan. Biar ada yang bawa kita keluar. Soalnya Kita bingung. diundang nyanyi, dia balik pulang. 6 jam. Ya, tempat saya aja, saya punya konservasi. Jalan-jalan. Di Sorong. Konservasi tidak Di di Yapen Timur. Oh ya Pen. Penyu dan burung cenderawasih. Kompas juga sudah pernah 3 tahun yang lalu dan kami sudah mendapat Kalpataru juga, terus kemudian Geek Andy Award. Saya berupaya untuk bagaimana burung cenderawasih itu bisa menjadi World Heritage dan kebetulan di pelataran kami itu ada 4 jenis penyu dari 6 jenis yang dilarang, ya, dan 4 jenis dalam satu pelataran. Jadi memang keunikan di Papua itu berbeda dengan di dalam referensi akademik. Seperti kalau penyu itu kan dia biasanya tuh setiap jenis itu dia bertelur di satu pelataran tersendiri karena dia memiliki keunikan. Yeah. Di tempat kami itu dari 6 Appendix 1 itu 4 dalam satu pelataran, Waduh, termasuk ini penyu berimbi. jadi tambah kepingin ke Papua. Cuman saya Anda waktu boleh kita datang. terbatas ini untuk membicarakan ini. Tidak Lebih lengkap kita harus datang nih, benar tuh kan? Jadi kita satu, harus terus datang kita liputan di sana. Kita di sana ya. Langsung. Rumahnya di mana di sana? Saya apanya? Jayapura. Di Jayapura. Jayapura. Jayapura, satu. Yapet Sorong. satu. Pak Robert sarannya kemana? Sama. Papua? Sama. Yapen dan Sama, Teluk. Yapen, Dari oke. Teluk itu kan di Papua itu ada 2 kepulauan Iya. yang memiliki panorama dan spesies yang tersendiri. Raja Ampat dan Teluk Cenderawasih. Wow, ini banyak sekali pembahasan kita. Namun sayang waktu terbatas di kesempatan Pak Robert, kali ini. Begitu Pak Robert Ya. terakhir. Ya. Potensi, kita bicara potensi memajukan Papua, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya satu bahwa tadi Bang Yoris sudah bilang, tadi sampaikan bahwa pengakuan. Kalau saya pengakuan negara sudah, Oke. cuman keadilan pemerintahan yang belum ke kita. Jadi pengakuannya dalam bentuk lain juga ya, itu benar-benar Pengakuan itu memberikan bahwa itu tadi Papua ya, adalah apa yang bagian dibutuhkan. integrasi daripada bangsa Indonesia, itu negara. Tapi pemerintahan tidak ada keadilan. Yang tadi saya Dan sampaikan. pengelolaan otonomi khusus Ya, juga harus di Papua justru begitu, itu tidak dari harus ada pusat ya. keadilan yang diberikan sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Jangan separuh-paruh nanggung ya. Makanya semua sumber daya alam, keindahan itu tertutup, tidak ada dibuka keluar. Ya. Raja Ampat yang keluarkan itu orang asing, bukan Indonesia, bukan pemerintah ini. Mari pemerintah segera berikan itu, kontrol itu, sumber daya alamnya diekspos keluar supaya
orang tahu, orang Indonesia saja tadi. Kau Dan nggak Pak belum pernah Jokowi ke sana. sudah membuat terobosan Nah, itu. Ini pemerintah baru sekarang mulai sudah memberikan mulai, ya. terobosan baru. tapi harus segera membuka akses. Otonomi Pendekatannya ini benar. sebentar lagi habis, ya kan? Tinggal satu presiden lagi ke depan. 2019, 2025 sudah selesai kan? Satu presiden lagi ke depan habis dia, ya kan otonomi itu. Oke, jadi potensi itu ada tapi belum tergarap dan tadi ada beberapa kebijakan yang belum Ya. sesuai untuk Papua begitu. Belum Saya melihat adil, Pak katanya Jokowi Bang sudah Robert. mulai. Artinya begini, Iya. pendekatan beliau sejak beliau kampanye Desember Oke. tahun lalu, kemudian 2 kali kunjungan ke sana, beliau melakukan pendekatan dengan hati dan itu Iya. mendapat Berarti apresiasi sudah ada- yang luar sudah biasa. perhatian ada, Terobosan-terobosan sudah ada ya? ini yang Kita kami tinggal harapkan tunggu saja. bahwa bisa diikuti oleh stakeholder yang lain, Oke, jadi pemerintahan. bagaimana ini juga berlanjut ya? Satu lagi, Singkat saja. kasusnya baru saja terjadi Ya. di Timika, Nah, iya, penembakan. penembakan di sana. Ini harus segera pemerintah bisa menyelesaikan. Oke. Iya. Jadi walaupun ada sedikit saja ya, itu kan percikan begitu kita ya, lihat harus turun kenapa. tangan. Baik. Masa aparat pemerintah, aparat keamanan mabuk, Ya. berarti ada yang tidak benar di sana. Baik. Oke, ini juga harus segera dibenahi. diinvestigasi. Ya. Terima Terima kasih kasih banyak, Pak tamu Robert. kami. Jadi panjang Maaf kita ini Michael dan waktunya Boy. terbatas, walaupun keindahannya belum semua terekspos pagi hari ini. Mereka masih yang kembali dengan dua Masih temannya akan masih nyanyi satu bernyanyi lagu lagi lagi. ya, Jadi soal-soal. tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Makasih, Bang Yoris, Pak Robert. Kita udah Ini selesai belum kan? belum pergi dulu. Iya. Sudah selesai. Kita udah selesai kan? Ya, Sayang terima nih kasih, waktu Pak. kita. Terima kasih.